teman-teman. Gimana nih puasanya? Nah, pasti kalian semua menunggu buka puasa ya. Nunggu buka puasa, mending sambil belajar yuk. Kami akan ngomongin ilmiah. Pembahasan kali ini adalah mengenai hidrolisis garam. Kalian penasaran tidak? Sebelum ke podcast, kami akan perkenalkan terlebih dahulu nih. Kami dari kelompok auditori 1 kelas 11-1. Perkenalkan, saya Anissa Ari Nurrahman, absen 5. Saya Briliana Bunga, absen 10. Perkenalkan, saya Damar Jati Yusat Amami, absen 12. Saya Emi Fadil Fahmi, absen 19. Itulah Rasati, absen 17. Selamat mendengarkan dan menyimak podcast hidrolisis garam dari kelompok kami. Mulai, hidrolisis garam itu apa sih? Apakah teman-teman ada yang sudah tahu? Pasti ada dari teman-teman yang sudah tahu nih. Dan mungkin ada juga beberapa dari teman-teman yang belum tahu kan? Nah, berikut ini adalah penjelasannya. Hidrolisis adalah suatu reaksi penguraian dalam air, sedangkan hidrolisis garam adalah penguraian garam menjadi ion positif dan ion negatifnya yang terjadi di dalam air. Pada hidrolisis garam, kesetimbangan air terganggu oleh garam. Hidrolisis garam pada dasarnya merupakan reaksi asam basa Bronsted-Lowry. Jenis garam yang terhidrolisis dalam air. Yang pertama, garam dari asam kuat dan basa kuat. Karena berasal dari elektrolisis kuat, maka tidak terhidrolisis dalam air. Larutan netral memiliki pH 7, contohnya garam NaCl yang terbuat dari asam kuat HCl dan basa kuat NaOH. NaCl terdiri dari NaOH yang termasuk basa kuat dan HCl yang termasuk asam kuat. Basa kuat dan asam kuat menjadi tidak terhidrolisis. Contoh asam kuat dan basa kuat. Garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat berasal dari elektrolisis kuat dan tidak terhidrolisis dalam air. Kedua, garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat mengalami hidrolisis sebagian atau biasa disebut dengan hidrolisis parsial karena salah satu komponen garam atau anion asam lemah mengalami hidrolisis menghasilkan ion OH-. Larutan basa sendiri memiliki pH lebih dari 7, contohnya CH3COONa yang terbuat dari asam lemah CH3COOH dan basa kuat NaOH. CH3COONa terdiri dari CH3COOH yang termasuk asam lemah dan NaOH yang termasuk basa kuat. Asam lemah dan basa kuat menjadi hidrolisis sebagian. Yang ketiga, garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah mengalami hidrolisis sebagian atau hidrolisis parsial karena salah satu komponen garam atau kation basa lemah mengalami hidrolisis menghasilkan ion H+. Larutan asam sendiri memiliki pH kurang dari 7, contohnya yaitu NH4Cl yang terbentuk dari asam kuat HCl dan basa lemah NH4OH. NH4Cl terdiri dari NH4+ yang termasuk basa lemah dan HCl yang termasuk asam kuat. Basa lemah dan asam kuat menjadi hidrolisis sebagian. Dan yang keempat, garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah mengalami hidrolisis sempurna karena kedua komponen garam atau anion asam lemah dan kation basa lemah terhidrolisis menghasilkan ion H+ dan ion OH-, sehingga pH larutan tergantung harga Ka dan Kb. Jika Ka sama dengan Kb, maka larutan bersifat netral, memiliki pH 7. Jika Ka lebih dari Kb, larutan bersifat asam, memiliki pH kurang dari 7. Jika Ka kurang dari Kb, larutan bersifat basa, memiliki pH lebih dari 7. CH3COONH4 terdiri dari CH3COOH yang termasuk asam lemah dan NH4OH yang termasuk basa lemah.
asam lemah dan basa lemah terhidrolisis sempurna. Sebentar, kita jeda dulu penjelasannya. Gimana nih, sudah pada paham belum dengan penjelasannya? Biar lebih paham dan lebih jelas, berikut adalah video pembahasannya. Rumus menentukan pH garam terhidrolisis sebagian dari asam lemah dan basa kuat. Adanya garam ini dalam air akan menyebabkan pH naik karena H+ berkurang dan OH- bertambah. Tetapan hidrolisis KH dari reaksi hidrolisis tersebut adalah KH sama dengan KW per Ka, di mana KH sama dengan tetapan hidrolisis, KW sama dengan tetapan kesetimbangan 10-14, Ka sama dengan tetapan kesetimbangan asam. Besarnya pH garam ditentukan dari konsentrasi ion OH- dalam larutan garam tersebut. Konsentrasi OH- sama dengan akar KH dikali G, atau konsentrasi OH- sama dengan akar KW per Ka dikali G. KW per Ka didapatkan dari KH. POH sama dengan min log OH- dan pH sama dengan 14 min POH. Menghitung pH garam dari asam lemah dan basa kuat. Contoh soalnya di sini yaitu jika 50 ml larutan KOH 0,5 m dicampur dengan 50 ml larutan CH3COOH 0,5 m, hitung pH campuran yang terjadi. Ka di sini yaitu 10 pangkat min 6. Yang pertama, menentukan mol senyawa-senyawa pereaksi. Mol KOH rumusnya yaitu M kali volume, di mana M di sini yaitu 0,5 m dikali volumenya yaitu 50 ml. 0,5 m kali 50 ml sama dengan 25 m mol. Kemudian mol CH3COOH sama dengan mol KOH, di mana 0,5 m dikali 50 ml sama dengan 0,5 m kali 50 ml sama dengan 25 mmol. Yang kedua, menentukan mol garam yang terbentuk. KOH plus CH3COOH kesetimbangan CH3COOH plus H2O. Reaksi awalnya yaitu 25 mol, CH3COOH 25 mol karena sama banyak berarti habis di sini. Kemudian garamnya CH3COOH yaitu 25 mol. Konsentrasi CH3COOH rumusnya yaitu mol CH3COOH dibagi volume total. Mol CH3COOH yaitu 25 mol dibagi volume total 50 ml ditambah 50 ml sama dengan 25 mol dibagi 100 ml yaitu 0,25 m. Konsentrasi OH- rumusnya yaitu akar KW per Ka kali G, di mana KW sudah ketetapannya yaitu 10 pangkat min 14, Ka diketahui dalam soal yaitu 10 pangkat min 6 dikali G 0,25 m yang senilai dengan 25 kali 10 pangkat min 2 sama dengan akar min 14 dibagi min 6 sama dengan 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 6 sama dengan 10 pangkat min 14 dikurangi pangkat min 6 yaitu menjadi 10 pangkat min 8 dikali 25 kali 10 pangkat min 2 yaitu 1 pangkat 10 min 8 kali 25 kali 10 pangkat min 2 yaitu menjadi 25 kali 10 pangkat min 10. Kita akarkan menjadi akar 25 kali 10 pangkat min 5. Kemudian POH-nya sama dengan min log 5 kali 10 pangkat min 5 yaitu min 5 menjadi ke sini yaitu 5 min log 5. pH-nya yaitu 14 min 5 min log 5 sama dengan 9 plus log 5. Rumus menentukan pH garam yang terhidrolisis sebagian atau hidrolisis parsial dari asam kuat dan basa lemah. Besarnya pH garam ditentukan dari konsentrasi ion OH- dalam larutan garam tersebut. Konsentrasi H+ sama dengan akar KH kali G, atau konsentrasi H+ sama dengan akar KW per Kb kali G, di mana KW per Kb didapat dari KH. Untuk menentukan pH-nya sama dengan min log konsentrasi H+.
Keterangannya, KH adalah tetapan hidrolisis, KW yaitu tetapan kesetimbangan 10 pangkat min 14, Ka adalah tetapan kesetimbangan asam, dan G adalah konsentrasi kation garam terhidrolisis. Menghitung pH dari asam kuat dan basa lemah. Contoh soal di sini yaitu diketahui 250 ml larutan NH42SO4 0,1 m, Kp-nya senilai 2 kali 10 pangkat min 5. Tentukan pH larutan tersebut. Jawab di sini yaitu NH42SO4 kesetimbangan 2NH4 plus SO4 2 min. Di sini yaitu 0,1 m karena ini 2 dikali 0,1 m sama dengan 0,2 m. Konsentrasi H+ sama dengan akar KW per Kp kali G. KW-nya sudah ketetapan yaitu 10 pangkat min 14. Kp-nya dalam soal diketahui 2 kali 10 pangkat min 5 dikali 0,2 yang senilai dengan 2 kali 10 pangkat min 1. Kemudian akar 10 pangkat min 14 dibagi 2 kali 10 pangkat min 5 dikali 2 kali 10 pangkat min 1 sama dengan akar 1/2 1 kali 10 pangkat min 14 dibagi 2 kali 10 pangkat min 5 dikali 2 kali 10 pangkat min 1. Kemudian di sini adalah pangkat min 14 dikurangi 5 yaitu min 9. Jadi di sini menjadi setengah kali 10 pangkat min 9 dikali 2 kali 10 pangkat min 1. 2-nya kita coret menjadi 10 pangkat min 9 dikali min 1 yaitu pangkatnya kita jumlahkan, min 9 tambah min 1 yaitu min 10 menjadi akar 10 pangkat min 10 sama dengan 10 pangkat min 5 m. pH-nya yaitu min log 10 pangkat min 5 yaitu 5. Rumus mencari pH larutan yang terhidrolisis sempurna dari asam lemah dan basa lemah. Rumusnya adalah konsentrasi H+ sama dengan akar KW kali Ka per Kp, di mana KW adalah tetapan kesetimbangan, nilainya adalah 10 pangkat min 14, Ka adalah tetapan kesetimbangan asam, dan Kp adalah tetapan kesetimbangan basa lemah. Nah, berdasarkan rumus di atas, maka harga pH larutan garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah tidak tergantung pada konsentrasi ion-ion garam dalam larutan, tetapi tergantung pada harga Ka dan Kp dari asam basa pembentuknya. Jika Ka sama dengan Kp, maka larutan bersifat netral dengan pH-nya sama dengan 7. Dan jika Ka lebih dari Kp, maka larutan akan bersifat asam dengan pH kurang dari 7. Dan jika Ka kurang dari Kp, maka larutan akan bersifat basa dengan pH lebih dari 7. Contoh soal, hitunglah pH larutan CH3COONH4 0,1 m jika diketahui Ka sama dengan 10 pangkat min 10 dan Kp sama dengan 10 pangkat min 5. Jawab, konsentrasi H+ sama dengan akar KW dikali Ka per Kp. Konsentrasi H+ sama dengan akar 10 pangkat min 14 dikali 10 pangkat min 10 per 10 pangkat min 5. Di sini KW mendapatkan 10 pangkat min 14 karena nilai tetapan kesetimbangan memang 10 pangkat min 14. Ka-nya di sini 10 pangkat min 10, ini sudah sesuai. Kp-nya 10 pangkat min 5, di sini juga sudah sesuai. Konsentrasi H+ sama dengan akar 10 pangkat min 19. Mendapatkan 10 pangkat min 19 karena 14 tambah 10 sama dengan 24. 24 dikurangi 5 itu sama dengan 19. Jadi nilainya akar 10 pangkat min 19. pH sama dengan min log 10 pangkat min 19 setengah. Pangkat setengah maksud saya. pH setengah min log 10 pangkat 19. Di sini min log 10 itu nilainya kan 1. Jadi sama dengan min 1. Min 1 dikalikan min 19 sama dengan kan 19. 19 dikalikan setengah itu jadinya 8,5. Gimana teman-teman? Sudah pada paham belum nih tentang hidrolisis garam? Kalau kalian sudah paham, aku bantu tarik kesimpulannya ya. Hidrolisis adalah suatu reaksi penguraian dalam air, sedangkan hidrolisis garam adalah penguraian garam menjadi ion positif dan ion negatifnya yang terjadi di dalam air.
Jenis garam yang terhidrolisis dalam air. 1. Garam dari asam kuat dan basa kuat. Tidak terhidrolisis. Larutan netral pH sama dengan 7. 2. Garam dari asam lemah dan basa kuat. Terhidrolisis sebagian. Larutan basa pH-nya lebih dari 7. 3. Garam dari asam kuat dan basa lemah. Terhidrolisis sebagian. Larutan asam pH kurang dari 7. 4. Garam dari asam lemah dan basa lemah. Terhidrolisis sempurna. pH larutan tergantung harga Ka dan Kp. Jika Ka sama dengan Kp, maka larutan bersifat netral. pH-nya sama dengan 7. Jika Ka lebih dari Kp, larutan bersifat asam. pH kurang dari 7. Jika Ka kurang dari Kp, larutan bersifat basa. pH lebih dari 7. Gimana nih teman-teman podcast hidrolisis garam dan penjelasannya dari kelompok kami? Semoga bermanfaat ya untuk menemani waktu senggang kalian dikala menunggu buka puasa. Kami dari kelompok auditori 1 meminta maaf jika selama podcast ada salah kata. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan menyimak. Sampai jumpa di podcast seru lainnya dari kami.